Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini masih dari kota Jogja. Saya mencoba mengisi satu vlog lagi dan masih mendiskusikan tentang evaluasi kinerja penyedia. Dari dua vlog yang terdahulu, banyak sekali diskusi yang muncul. Ada yang mendukung, ada yang pro, ada yang kontra. Dan itu soal biasa ya. Ini hanya berbagi visi tentang bagaimana sebenarnya pergeseran regulasi kita terhadap proses pemilihan penyedia. Apakah regulasi itu memang bergerak ke arah seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa pemerintah sekarang mengarahkan diri pada pembinaan pelaku usaha atau mengarah kepada bagaimana kita agar tidak menyia-nyiakan aset penyedia barang jasa yang terbaik, yang memiliki kinerja baik, dan membangun kekuatan struktur perekonomian kita dari pelaku usaha. Saya ingin sharing terkait dengan historiografi peraturan atau regulasi kita. Ini juga berkaitan dengan SE nomor 5 tahun 2022 yang baru diterbitkan oleh LKPP terkait penambahan syarat dalam proses pemilihan penyedia. Sehingga nanti kawan-kawan, baik itu Pokja atau PPK, menyepakati bersama bahwa regulasi kita secara historiografinya itu memang sudah mengarah kepada apa yang seperti yang saya sampaikan. Pertama, kawan-kawan semua, pada Kepres 18 tahun 2000 sampai Perpres 54 tahun 2010 terbit, kita bisa merasakan bahwa proses pemilihan atau proses pengadaan barang jasa itu tekanannya ada pada proses pemilihan penyedia pada saat tender. Di mana di situ petugasnya namanya panitia pengadaan barang jasa atau yang kita sering sebut panitia lelang atau sering juga disebut dengan panitia tender. Ini menandakan bahwa proses pengadaan barang jasa kita ini pada proses transisi, di mana proses pemilihan penyedia yang terbaik seolah-olah ditentukan oleh proses tender. Tetapi kemudian kita sadar selama 10 tahun bahwa ternyata proses tender atau proses seleksi itu bukan merupakan bagian paling utama dalam proses pengadaan barang jasa. Bahwa proses pemilihan penyedia di proses tender berhasil, kemudian menghasilkan penyedia yang terbaik dari sisi nilai atau dari sisi penilaian teknis atau penilaian administrasi dan harga, ternyata tidak juga menjamin bahwa penyedianya juga penyedia yang terbaik yang mampu menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini juga bagian yang harus kita koreksi. Nah, ternyata hal ini betul-betul sudah direncanakan oleh negara. Karena apa? Di Perpres 54 tahun 2010, kemudian panitia diganti dengan kelompok kerja. Dengan demikian, panitia dan kelompok kerja ini berbeda fungsi dan posisi. Pergeseran regulasi ini jelas sekali bahwa dari Pokja, dari panitia berubah jadi Pokja. Posisi pemilih penyedia semakin diminimalisir di proses tender. Karena apa? Pokja bukan panitia. Panitia menyusun spek HPS rancangan kontrak, Pokja tidak menyusun spek HPS rancangan kontrak. Maka dari itu kemudian ketika semakin lemah tugas wilayah tugas Pokja, maka menjadi Pokja tidak diperlukan ahli pengadaan yang memiliki seluruh kompetensi. Beda dengan panitia. Pada panitia pengadaan atau panitia lelang, seluruh kompetensi berkait dengan penyusunan spek HPS rancangan kontrak, penguasaan spek HPS rancangan kontrak, itu ada di panitia. Sementara PPK tinggal tanda tangan saja. Setelah itu tugasnya mengendalikan atas produk jadi yang sudah dipilih oleh panitia lelang atau panitia tender atau panitia pengadaan. Di Pokja, Pokja tugasnya semakin dipersempit. Sehingga kita bisa lihat komposisi Pokja itu adalah kelompok, bukan panitia. Dia tidak menyusun spek HPS rancangan kontrak. Dia hanya mempersiapkan bagaimana proses tender bisa berjalan dan memilih opsi-opsi atau memberikan opsi kepada PPK untuk menunjuk penyedia barang jasa. Menyusun spek HPS rancangan kontrak dikembalikan kepada pemiliknya.
Pemilik kompetensi siapa? Pemilik kompetensi adalah pejabat pembuat komitmen dan tim-tim yang ada di belakangnya. Termasuk diserahkan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Perpres 16 tahun 2018 menginput spek HPS rancangan kontrak tidak lagi ditugaskan kepada Pokja sebagaimana Perpres 54. Perpres 12 tahun 2021 tender cepat, Pokja tidak lagi mengevaluasi administrasi teknis harga, tetapi hanya menyerahkan penetapan pemenang terhadap pemenang penawaran terendah yang memenuhi kualifikasi saja. Sehingga PPK harus betul-betul menguasai spek HPS rancangan kontraknya untuk bisa men-challenge penawaran penyedia yang terendah. Nah, proses-proses ini harus kita sadari bahwa terjadi pergeseran, bahwa memilih penyedia itu tidak lagi di tahap tender, tetapi sudah pada serah terima pekerjaan. Sehingga ketika kita serah terima pekerjaan, penyedia bekerja dengan baik, maka pada saat itulah dia terpilih sebagai penyedia yang berkinerja baik. Inilah aset kita yang nanti kita gunakan untuk pelaksanaan pengadaan selanjutnya. Menilai kinerja penyedia sudah menjadi strategi pemerintah sejak Kepres 18 tahun 2000 dan dirancangnya Perpres 54 tahun 2010, kemudian Perpres 16 dan Perpres 12 tahun 2021. Even nanti kita akan lihat pada perubahan Perpres 12 tahun 2021 atau Perpres 16 tahun 2018 yang kedua nanti. Kita bisa lihat itu. Jadi, sekali lagi, saya ingin menegaskan bahwa percuma menambah-nambah syarat pada proses tender. Karena proses tender sekarang bukan kunci utama keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Tapi kunci utama keberhasilan pelaksanaan pekerjaan adalah ketika kita sudah menunjuk penyedia yang terbukti mampu menyelesaikan pekerjaan. Demikian, saya Samsul Ramli dari Kota Jogja. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.